Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk rekan-rekan teknik yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kembali saya akan membahas tentang bolt connection atau sambungan baut yang difungsikan kepada moment resisting connection atau pada tahanan momen yang bekerja pada sistem struktur balok kolom atau sistem struktur portal. Selamat menikmati. Sebagai contoh kasus pertama, diberikan sebuah plat tunggal penghubung antara profil W16 kali 50 sebagai balok dan profil W14 kali 90 sebagai kolom, ya, di mana sayap difungsikan untuk mendukung ya reaksi tumpuan pada ujung balok. Untuk beban mati dan beban hidup yang bekerja berturut-turut adalah 8 kilopons dan 25 kilopons, ya, menggunakan diameter baut 34 inch, ya, standar American Standard Test Material STM A325N, ya, dengan las, ya, elektroda pada las adalah 70 kilopons square inch. Soal ini saya ambil dari contoh desain American Institute of Steel Construction. Adapun material properties pada baja bisa dilihat di American Standard Test Material atau ASTM A992, di mana untuk profil balok dan kolomnya berturut-turut adalah tegangan leleh 50 kilopons square inch dan tegangan ultimate-nya atau FU-nya adalah 65 kilopons square inch. Ya, sedangkan untuk geometric properties bisa dilihat di tampilan ada beberapa: tebal sayap, tebal badan, ya. TW itu adalah tebal badan 0,380 inch, ya. Kemudian TF itu adalah tebal profil 0,630 inch. Keduanya adalah merupakan geometric properties dari W16 kali 50 untuk balok. Untuk menentukan dimensi profil secara mudah, Anda bisa menginput ke dalam program-program yang berbasis analisis struktur. Di sana ada beberapa tabel profil baja yang disesuaikan dengan negara-negara, ya, codes dari negara-negara atau standar dari negara-negara produsen baja, ya. Nah, di sini secara geometrik sudah ditentukan. Saya ambil contoh adalah IC-Flow. Masing-masing profil, baik untuk balok dan kolom, sudah kita tentukan. Nah, sebelumnya yang penting diperhatikan adalah materialnya, ya, karena material ini harus kita ganti disesuaikan. Ini adalah default atau yang sudah tersedia di dalam program tersebut. Properties material juga bisa diinputkan ke dalam salah satu program-program komputer, ya, yang berbasiskan analisis struktur. Di sana sudah tersedia beberapa tabel-tabel profil baja yang mengikuti code-code atau standar-standar profil dari masing-masing negara, ya. Nah, di sini kita ambil aja American Steel Construction Pro, ya, yaitu AC Pro dengan profil yang sudah ditentukan sebelumnya. Ada beberapa parameter yang Anda perlu perhatikan. Yang pertama adalah width per unit volume atau berat jenis baja. Di sini sangat menentukan, ya. Dan perhatikan juga satuannya. Saya bermain dalam kilopon in per feet, ya. Kalau untuk satuan international unit atau di SNI biasanya kita pakai kilonewton atau newton milimeter, ya, newton milimeter atau kilonewton meter. Nah, kemudian ada modus elastisitas, tentunya menyesuaikan dengan satuan. Poisson ratio tidak berdimensi, ya, tidak ada satuannya. Dan parameter lain seperti tegangan leleh, tegangan ultimate yang mengacu kepada jenis bajanya. Back to the case, untuk memeriksa kekuatan daripada baut yang telah terpasang, maka di sini kita menggunakan dua desain kekuatan berturut-turut, yaitu kekuatan limit, ya, atau load resistance factor design LRFD, dan desain kekuatan izin allowable strength design atau ASD. Untuk beban masing-masing pada pembebanan LRFD adalah menggunakan beban terfaktor, sedangkan pada ASD menggunakan beban aktual. Dan kombinasi pembebanan, ya, bisa teman-teman lihat di SNI 1727 2013 atau American Society Civil Engineering SCE nomor 7. Adapun komponen-komponen atau faktor-faktor yang kita perhitungkan dalam pemeriksaan kekuatan sambungan, yang pertama adalah cek geser pada baut, kemudian cek geser pada plat dan lelehnya, setelah itu rupture shear atau keruntuhan gesernya, dan keruntuhan blok shear-nya atau keruntuhan blok gesernya. Nah, di sini kita lihat spesifikasi jarak antar pemasangan baut dan ukuran daripada las yang akan kita periksa. Nah, pertama adalah menghitung kapasitasnya. Tentu saja di sini dipersingkat, ya, jalannya, karena Rn atau kapasitas baut itu sudah dihitung pada masing-masing, diambil nilai minimal dari cek yang tadi maupun geser ataupun tumpu dan lain sebagainya. Kemudian direduksi untuk faktor. Faktor reduksi menyesuaikan dengan kondisi desain kekuatan. LLFD berapa, ASD berapa. Bisa Anda lihat di chapter J di J.2, ya, SNI 179 2015. Langkah selanjutnya adalah memeriksa kemampuan badan pada balok, ya, web beam-nya terhadap kekuatan tumpu baut, ya.
Di sana terlibat faktor-faktor yang perlu kita hitung, yaitu block shear rupture-nya, ya, shear yielding atau geser leleh, dan shear rupture. Ya, di sini tidak diperiksa atau tidak dikendali untuk uncovered section, ya, atau yang penampang yang tidak bisa dipisahkan, ya, tidak bisa dilepas gitu, ya, yang tidak terpisahkan. For uncovered sections, di sini sudah ada nilai 351 kilopounds per inch, ya. Sekali lagi ini dicek dari 3 kriteria tadi mana yang paling paling minim gitu, ya. Kemudian tentu saja hitungannya dalam kilopounds per inch, ya, karena satu jalur baut, ya. Kemudian kita kalikan dengan tebal profil. Faktor reduksi disesuaikan dengan desain kekuatan masing-masing, ya. Ada LRB, ada ASD. Dan kita cek kembali dengan beban yang bekerja, ya, pada masing-masing kriteria desain. Contoh kasus kedua, diminta untuk mendesain sebuah sambungan antara balok W1636, ya, dengan kolom W1490 yang digunakan untuk mendukung, ya, reaksi tumpuan balok, ya, sebagai berikut, di mana RD-nya atau beban mati adalah 6 kilopounds, ya, dan RL adalah 18 kilopounds, ya. L adalah beban hidup. Di sini menggunakan baut ukuran 3/4 inch, ya, standar American Standard Test Material STM A325, ya. Nah, gambar sambung baut sebagaimana yang ditunjukkan. Sebagai langkah awal, kita tentukan dulu desain kekuatan berdasarkan masing-masing kriteria desain LRFD dan ASD. Untuk LRFD kita dapatkan 36 kilopounds dan untuk ASD kita dapatkan 24 kilopounds. Analog terhadap cara sebelumnya, di sini kita bagi dengan dua desain kekuatan, ya. Yang pertama LRFD dan yang berikutnya adalah ASD, ya. Nah, rumus atau formulanya apa, ya? Diberikan di sini rumus yang tersedia di section J.2, ya, untuk baut, ya. Untuk menghitung kekuatan tumpu dari satu buah baut, ya, yang terdapat pada badan balok, ya, beam web. Nah, faktor reduksinya masing-masing disesuaikan, ya, untuk kekuatan tumpu. Kemudian kalau untuk LRFD adalah 0,75, ya, sementara kalau untuk ASD dia dibagi 2,0 gitu, ya. Nah, ini kita dapatkan sudah jumlah kekuatan tumpu satu buah baut, ya. Selanjutnya kita akan menentukan kekuatan gesernya, ya, untuk satu masing-masing baut, ya. Di sini sudah dicantumkan sesuai dengan yang telah direduksi pada masing-masing faktor, ya, untuk LRFD dan ASD, ya, pada kedua sisi kolom. Ya, kemudian kontrol gesernya, ya, ternyata itu melebihi daripada kekuatan tumpunya, ya, ya, 21,6 kilopounds. Kalau kita bandingkan dengan sebelumnya tadi, ini angkanya lebih rendah, ya, berarti artinya kekuatan gesernya yang mengendalikan, ya, karena dia lebih kecil, jadi kita lebih konservatif, lebih menekankan kepada bahaya kegagalan geser pada baut. Nah, kemudian diikutin berikutnya adalah menentukan kekuatan dari sekelompok bautnya, ya. Tadi kan satu buah baut. Nah, kita menggunakan jarak 10,5 inch, ya, dengan C 2,33. Semua spek ini ada di tabel section J.2, ya. Dan kita cek pada kapasitas masing-masing dan dibandingkan dengan beban yang bekerja, ya, dengan beban yang bekerja. Ya, langkah berikutnya adalah menentukan ketebalan maksimum dari plat, ya, sehingga diharapkan plat tersebut akan leleh lebih dahulu daripada kegagalan geser yang terjadi pada baut, ya. Di sini kita akan menghitung M maksimumnya, ya. Di sini kita bisa lihat pada formula yang tersedia, ya. Formula ini Anda cek saja di SNI 1729 2015 J.2, ya, section J.2 untuk baut, ya. Nah, kemudian ada formula 1,2 FNP, ya. FNP ini bisa dilihat di tabel karena dia adalah kapasitas tegangan nominal baut untuk geser, ya. Nah, AB adalah luas baut, ya. Nah, C adalah faktor transfer coefficient, sehingga M-nya bisa dihitung, momennya adalah kilopound 938 kilopound inch, ya. Dan tebal maksimum daripada plat, ya, bisa diketahui sebesar 1,09 inch. Di sini kita mencoba tebal plat adalah setengah inch, ya, karena tadi tebal maksimum sekitar 1,0 berapa gitu, ya. Nah, kemudian dengan dua kriteria desain berturut-turut LRFD dan SD, kita akan memeriksa kekuatan luntur pada plat, ya, flexure strength of the plates, ya.
Nah, persyaratan atau kekuatan yang diminta ya diberikan pada rumusnya adalah sebesar 324 in kips ya. Nah, jadi per inci ya, kips ya. Nah, kemudian kita periksa kekuatan geser karena tadi parameter adalah lentur. Kita berharap platnya sudah leleh sebelum geser terjadi pada baut ya kan. Nah, di sini kita hitung yielding stressnya ya, yielding shear yielding ya, leleh gesernya pada plat ya dengan faktor reduksi 1,0. Nah, dan kita lihat angkanya adalah sebesar 130 kilopons untuk LRFD dan 86,4 kilopons untuk ASD. Dan keduanya berada di lebih besar dari beban yang bekerja ya untuk masing-masing kriteria desain. Selanjutnya adalah menentukan ya tegangan lentur dengan mempertimbangkan keberadaan ya tegangan gesernya ya. Nah, setelah kita dapatkan berapa nilai tegangan geser ya, maksud saya tegangan lentur yang mempertimbangkan kondisi geser, maka kita dapat menghitung momennya ya. Nah, kita dapat menghitung momen. Nah, dari profil tersebut ya, nilai Z bisa didapatkan di tabel profil. Nah, kemudian kita bandingkan dengan kekuatan lentur yang tersedia tadi, momen lenturnya ya, yang dapat dari tabel sebelumnya, untuk masing-masing desain kekuatan. Kemudian kita akan menghitung nilai Z netonya ya. Z ini seperti momen stage perlawanan. Kalau bentuk tampang persegi sebuah balok, dia adalah 1/6 B kuadrat. Rumusnya biasanya hasilnya adalah in pangkat 3 ya, atau meter pangkat 3 gitu ya. Nah, di sini parameternya sudah melibatkan diameter baut dan diameter lubang ya. Nah, maka kita dapatkan Z netonya 12,0 inch pangkat 3. Kemudian kita ulang berapa hitungan momennya dengan menggunakan Z neto. Dan kita bandingkan lagi dengan momen yang bekerja berdasarkan masing-masing kriteria desain LRFD dan ASD. Langkah berikutnya adalah menghitung ya keruntuhan geser pada plat ya. Di sini kita lihat dulu berapa luasan netonya ya dengan formula yang telah diberikan. Kemudian menyediakan masing-masing faktor reduksi ya karena sudah ada kondisi limit maka di LRFD adalah 0,75. Begitu juga di ASD ya kondisinya sudah kondisi yang ada lubang maka faktor reduksinya adalah 2,0 ya dibagi dengan 2,0. Oke, di sini kita lihat masing-masing telah memenuhi persyaratan baik untuk LRFD maupun ASD. Langkah selanjutnya adalah menghitung, memeriksa atau cek keruntuhan pada blok gesernya ya yang terjadi pada plat. Nah, kalau kita menghitung blok geser berarti kita harus cari luasan daerahnya ya. Daerah blok geser yaitu sekitar baut dan wilayahnya masing-masing dari jumlah baut sampai jarak antara baut ya diperhitungkan jarak bersih ya. Di sini masing-masing bisa dilihat pada formula yang telah diberikan. Berikutnya kita akan menghitung komponen tariknya ya dan komponen geser lelehnya ya. Masing-masing disesuaikan dengan kriteria desain LRFD dan ASD. Nah, untuk geser komponennya atau komponen gesernya, di situ kita tinggal menjumlahkan ya pada tarik dan leleh gesernya. Sehingga nanti akan kita bandingkan dengan beban yang bekerja pada setiap masing kriteria desain LRFD dan ASD. Tahapan terakhir adalah memeriksa apakah terjadi tekuk lokal ya untuk pasangan ya lekatan pada kedua tadi ya balok dan kolom. Di sini telah diilustrasikan ya sebelumnya pada manual parts yang ke-9. Nilai C adalah 6, DC adalah 1,5 inch ya. Kemudian kita akan menghitung pada masing-masing atas dan bawah sayapnya ya, top and bottom flanks-nya ya. Pada flange. Nah, di sini kita menggunakan formulasi yang ada, angka kelangsingannya sudah kita cek ya, di mana angka kelangsingannya lebih kecil dari 0,7, ini adalah izin ya, kriteria bukan izin ya, kriteria yang akhirnya Q-nya sama dengan 1. Nah, karena dia lebih kecil dari 0,7, maka plat buckling doesn't not control. Jadi tidak perlu dihitung ya, karena memang tidak akan mungkin terjadi plat. Ya, ini sekali lagi adalah faktor pengaruh pada ketebalan yang tadi ya. Karena ketebalan tekuk pada plat itu juga dipengaruhi oleh ketebalan plat itu sendiri. Berikutnya diberikan lagi kasus yang ketiga ya. Kita menggunakan cleat connection ya pada badan ya. Jadi semacam engsel ya yang menghubungkan antara profil kolom dan profil balok. Nah, profil sectionnya di sini menggunakan British steel section ya. Nanti teman-teman bisa ngelihat karena pakai UC dan UB ya. UC itu untuk kolom, UB itu adalah
untuk baloknya ya, dengan gauge panjang daripada cleat ini adalah 90 mm ya, satuannya menggunakan international unit. Oke. Di sini kita diminta untuk mengecek semua persyaratan ya, satisfy requirements of feature ya, yang ada pada gambar, di mana menggunakan 4 buah baut diameter 20 mm ya. Kemudian beban yang bekerja, faktor load berarti sudah include di dalamnya apakah beban mati, beban hidup, atau ada kombinasi beban yang lain, itu sebesar 185 kN ya. Kemudian dengan ukuran cleat adalah 90 x 90 x 8 ya. Cek yang kedua adalah memeriksa geser dan tumpu pada baut ya. Nah, di sini simbolnya agak berbeda dengan penggunaan yang pada American Steel Construction karena kita menggunakan British Steel ya. Tetapi formulasinya juga bisa dilihat ya, alfanya nanti diisi berapa ya untuk arah horizontal ya, dan betanya untuk arah vertikal ya, jaraknya antar baut. Kemudian nilai FV itu nanti bisa dilihat pada tabel yang tersedia ya. Untuk geser gitu kan, karena ada dua nanti tuh untuk geser dan untuk tumpu ya. Kalau untuk geser disebut ya bolt shear, simbolnya V. Kalau untuk tumpu biasanya dia bearing ya, makanya simbolnya nanti B ya, subscript B gitu. Di dalam cek yang ketiga, kita lihat the single vertical line of bolts ya, yang garis vertikal pada baut yaitu alpha ya, karena alphanya sama dengan 0. Kemudian kontrolnya VRD dan VAD-nya ya, VRD-nya lebih kecil daripada geser pada D-nya. Dan betanya bisa dihitung ya dengan menggunakan formula yang telah disediakan. Nah, sudut pada cleats ya untuk tumpuan bisa dilihat formulasinya adalah VED dibagi 2 atau bagi 2 atau yang lebih kecil sama dengan VRD. Nah, VRD-nya diberikan dengan formulasi yang berikut ini ya. Alfanya ada, betanya ada. Nah, FB-nya ini untuk tumpu ya. Untuk tumpu pada vertikal dan ini FB RD untuk kondisi horizontal. Berarti kalau yang untuk alfa vertikal ya, ralat tadi yang sebelumnya, untuk beta untuk horizontal. Nah, di sini udah diberikan nih for a single vertical line ya, for a single vertical line of bolts alfa adalah 0, kemudian betanya adalah 0,2 ya, sebagaimana yang di atas ini ditampilkan. Berikutnya kita masuk pada cek yang ketiga, yaitu cek terhadap tahanan geser dan lentur. Untuk gesernya, syarat yang harus kita penuhi adalah kapasitas geser yang terjadi pada salah satu badan cleat ya, atau badan engsel tadi harus lebih besar dari setengahnya gaya geser yang bekerja. Ya, ini VED atau gaya geser yang sudah terfaktor yang telah kita diketahui oleh soal sebelumnya. Untuk komponen geser terdiri dari komponen geser pada penampang kotor ya, atau cross section. Kemudian penampang geser pada penampang bersihnya, net section ya, sudah memperhitungkan keberadaan lubang, dan terakhir ada geser pada block shear atau blok gesernya. Masih dalam pemeriksaan yang ketiga ya, untuk lenturnya, bahwa persyaratan dasar yang harus dipenuhi adalah kapasitas momen pada kaki dari badan cleat itu harus lebih besar ya dari momen yang bekerja. Dipastikan tingginya cleat adalah lebih kecil ya, sama dengan 2,73 Z ya. Nah, kita dapatkan di sini ternyata cleatnya lebih besar. Artinya ya, ini aman terhadap lentur. Berikutnya adalah cek yang keempat untuk memeriksa kapasitas geser pada dukungan balok ya. Persyaratan dasar yang harus dipenuhi adalah bahwa kapasitas geser pada balok harus lebih besar dari gaya geser yang bekerja. Nah, untuk geser ini sekali lagi ada 3 komponen, yaitu geser pada penampang kotor PRDG ya, dan geser pada penampang bersih atau PRDN. Dan yang terakhir adalah kita memeriksa blok gesernya ya, atau blok shear-nya. Untuk penampang kotor ya, di sini kapasitas geser kita hitung dengan menggunakan parameter tegang leleh dan luas penampang kotor yang tersedia pada tabel profil. Sedangkan untuk penampang bersihnya atau net sectionnya kita menggunakan tegangan ultimate dan luasan yang sudah terkurangi dengan kehadiran atau keberadaan lubang-lubang baut. Sedangkan untuk blok gesernya atau blok tearingnya, di sini kita akan membagi ada 2 pertimbangan, yaitu berdasarkan beban tarik yang bekerja, dan yang kedua adalah berdasarkan beban geser yang bekerja ya. Berturut-turut formula untuk menghitung luasan tarik dan luasan geser juga telah diberikan.
Untuk pemeriksaan 5-7 tidak tersedia karena untuk profil balut yang disediakan tidak masuk dalam kategori itu. Kita langsung lompat kepada pemeriksaan ke-8, di mana kita perhatikan dukungan kolom ya dari serangkaian atas kelompok baut-baut ya. Persyaratan dasar yang harus dipenuhi adalah gaya geser yang bekerja itu harus lebih kecil sama dengan dari kapasitas geser yang tersedia. Adapun tahanan dari sekelompok grup baut ya, nah itu diberikan formula yang pertama apabila bautnya lebih besar ya maksimum itu harus lebih kecil dari gaya kapasitas geser yang ada ya. Nah di sini ada dua kriteria, kemudian ada juga tegangan baut ya. Tegangan tumpu baut itu yang minimum harus lebih kecil dari tegangan geser pada baut ya, dan juga lebih kecil dari tegangan tumpu maksimumnya. Nah ini ada beberapa kriteria-kriteria yang perlu dipertimbangkan, termasuk juga untuk klitnya. Berikut diberikan formula untuk kekuatan geser satu buah baut ya berturut-turut dan kekuatan tumpu satu buah baut ya, di mana parameter-parameternya ya akan diberikan kemudian. Untuk kuat tumpu satu buah baut juga sudah memperhitungkan keberadaan klitnya ya atau engsel dari penghubung balok dan kolomnya. Berikut adalah parameter-parameter yang kita perlukan dalam menghitung geser dan tarik yang disediakan pada formula tampilan sebelumnya. Ya, untuk ujung baut ya, baut yang di tepi itu ada K1 ya, kita bisa melihat nilai minimum ya di antara kedua ini ya 2,8 E2 per D0 ya kurang 1,7. Ini nilainya berapa? Kalau dia lebih kecil, maka kita ambil nilai yang lebih kecil dari 2,5. Tapi kalau ternyata 2,5-nya lebih kecil, kita ambil yang 2,5. Kemudian untuk baut yang terakhir, ya, itu ada alfa B, dihitung dengan formula ini, diambil juga nilai yang minimum, jarak terdekatnya. Dan yang jarak antar baut juga disediakan alfa B, ya, diambil juga yang minimum ya, berdasarkan 3 parameter ini. Karena badan klit ya, ketebalan dari badan klit itu harus lebih kecil ya dari ukuran jarak tepi ya maupun jarak ujung ya antara baut ke kolom ya. Kemudian sayapnya ya, sayap pada kolom harus sama atau lebih besar dari dimensi klitnya tadi ya, lebar klit. Kemudian tahanan atau kuat tumpu dari baut bisa ditentukan ya berdasarkan dimensi badan klitnya ya. Nah, di sini diberikan formula ya, diambil nilai minimum ya, namun tetap diperhitungkan ya dengan mempertimbangkan kondisi klit ya, dan didapatkan hasil bahwa sekelompok baut tersebut ya pada sayap cukup kuat ya. Langkah selanjutnya adalah memeriksa dukungan kolom terhadap masing-masing elemen sambungan. Yang pertama kita bisa perhatikan jalur kritisnya ya pada penampang terhadap geser maupun tumpu ya. Sedangkan untuk block shear-nya kita bisa lihat pada daerah yang diarsir ya di samping baut dengan parameter-parameter yang telah ditentukan. Persyaratan dasar yang harus dipenuhi pada cek yang ke-9 adalah bahwa kapasitas geser dari salah satu badan klit ya itu harus lebih besar dari setengahnya gaya geser yang bekerja ya. Nah, di sini ada 3 komponen. Yang pertama geser pada penampang kotor, kemudian kedua adalah geser pada penampang bersih, dan yang terakhir pada block shear-nya. Pada cek ke-9 ini kita harus memastikan bahwa badan klits itu adalah merupakan profil sama siku ya, sama kaki yang berukuran 90 x 90 x 8 dengan komponen baut yang tersusun secara simetris. Sebagai contoh, S1 ya, jarak S1-nya itu harus sama baik untuk sisi atas dan sisi bawah. Kemudian pemeriksaan juga serupa terhadap yang dilakukan oleh pemeriksaan yang ketiga ya, cek 3, di mana juga telah memenuhi syarat atau telah cukup aman. Cek ke-10 kita lewatkan karena tidak masuk ke kriteria itu ya. Kita lanjut ke cek yang atau pemeriksaan yang 11 ya terhadap integritas atau structural integrity pada connecting elements ya. Jadi pada elemen-elemen yang tersambung ya. Di sini dikatakan bahwa the basic check is that the tying capacity of double angle web cleats must be greater than the tie force. Artinya apa?
bahwa kapasitas ikatnya ya dari baut-baut tersebut ya terhadap profil badan ya, profil siku ganda ya dari cleats tadi itu harus lebih besar dari gaya tarik yang bekerja. Di mana tying capacity atau gaya tarik bekerja lebih besar dari tie force-nya ya. Jadi kapasitas tarik harus lebih besar sama dengan gaya tarik yang bekerja. Nah, di sini kita lihat bahwa minimum tying force atau gaya ikat minimum itu adalah 75 kN ya, baik itu untuk internal ataupun di ujung ya, baik antar baut maupun pada baut tepi. In many cases the tie force will equal the end reactions. Jadi dalam banyak kasus gaya ikat ini sama dengan reaksi tumpuan ya. The tying capacity of a double angle web cleat is given by the following expression. Nah, nanti kita akan lihat pada tampilan berikutnya bagaimana cara menghitung kapasitas ikat dari badan dari cleat ini ya. Nah, oke, pada pemeriksaan ke-11 ini bahwa kapasitas ikat itu dihitung dengan formulasi yang tersedia dan ini adalah untuk S275 steel ya, di mana masing-masing parameter seperti panjang efektif LE disediakan formulasi sebagai berikut ya. S1 adalah jarak baut ke tepi ya. P E sama dengan P ya, itu juga sudah diketahui bahwa nilai P adalah harus lebih kecil sama dengan 2 kali E2 dan E2 itu adalah jarak tepinya. Oke. Nah, kemudian D0 adalah diameter baut, lubang baut maksud saya. Jadi kalau kita punya baut tadi berapa? 3/4 inch, maka ditambah 1/8 inch ya. Jadi 7/8 inch. Kalau kita dalam satuan metrik M20, maka kita punya diameter lubang M22 ya, diameter 22. Oke. Dan ini yang T, cleat adalah ketebalan dari cleatnya. Pemeriksaan yang ke-12 ya, lanjutan daripada structural insecurity ya terhadap dukungan balok. Di sini katakan bahwa tahanan tarik dan tumpu dari sebuah ya tumpuan balok dari badan balok maksudnya itu harus melampaui dari gaya ikat ya dari tarik atau gaya ikat yang dihasilkan oleh gaya tariknya ya. The smaller of the block tearing tension resistance atau FRDB and the net section tension resistance atau FRDN itu must exceed the tie force atau dengan kata lain ya yang paling kecil ya nilai paling kecil dari blok geser tarik yang ada di blok geser tahanan tarik blok geser dan ya tahanan tarik pada penampang neto penampang bersih harus melampaui dari gaya ikat yang bekerja. Oke, pada block shear-nya atau block tearing-nya ya, ini disediakan formulasi sebagai berikut ya. Nanti kita tinggal masukin parameter-parameternya. Ada luas untuk tarik ya, neto tariknya. Berarti kalau neto tarik pada batang ya, pada profilnya. Sementara nanti ada luas end gesernya juga ada. Nah, kalau pada neto ya, kita menggunakan tegangan ultimate FU. Sementara pada gesernya kita menggunakan FY ya, atau yielding stress. Nah, untuk ANT dan NP juga diberikan masing-masing formula ya yang terlihat pada tampilan. Berdasarkan British Steel itu untuk gamma MU-nya diberikan 1,1 untuk tahanan ikatnya ya. Nah, masing-masing code Anda sesuaikan ya, apakah SNI 179 atau American Institute Constructions ya. Anda sesuaikan dengan parameter-parameter ini. Nah, di sini kita bisa lihat ya gaya-gaya tarik ya pada penampang neto ya. Udah diberikan, nanti nilainya bisa Anda konfirmasi sendiri ya. Nah, yang penting nanti dipastikan bahwa kapasitas daripada tariknya pada penampang yang sudah memperhitungkan lubang pada cleat itu harus lebih besar dari gaya yang bekerja. Oke, selanjutnya kita akan menghitung tahanan dari tumpu ya atau kapasitas tumpu dari sekelompok grup baut ya yang mana nilainya harus lebih besar dari gaya ikat yang bekerja. Nah, untuk tahanan atau kapasitas tumpu baut ini ya, sekelompok baut itu sudah ditentukan dengan formula yang berikut dan parameter-parameter AB dan K1 juga diambil dari nilai yang minimum dari komponen-komponen yang dihitung ya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam cek yang ke-13 untuk tahanan tarik bagi kelompok baut ya. Di mana tahanan tarik kelompok baut itu harus lebih besar dari gaya ikatnya ya. Ya, seiring dengan adanya deformasi ya dari siku ya, angles ya, badan cleat tadi, kemudian gaya ungkit ekstrim ya,
yang bisa mempengaruhinya. Oleh karena itu, maka kekuatan tarik ya desain dari sebuah baut harus dibatasi sampai dengan 300 megapascal untuk properti kelas 8.8. Nah, ini sekali lagi sesuai dengan standar British Steel ya. Oleh sebab itu, tahanan tarik pada kelompok baut diberikan pada formula sebagai berikut. Di mana N1 adalah jumlah baut pada satu jalur ya, satu baris. Kemudian AT adalah luas tegangan tarik maksud saya dari baut ya. Jadi luas daerah tegangan tarik yang bekerja. Kemudian F bintang BT adalah kekuatan tarik desain yang telah direduksi ya dengan satu faktor dari baut dan telah mempertimbangkan gaya ungkit ekstrimnya ya, gaya ungkit ekstrim. Nah, kemudian cek yang selanjutnya adalah pada 14 dan 16 itu bisa ditentukan kemudian. Nah, beberapa kasus serupa juga bisa kita temukan pada standar-standar yang lain, namun beberapa aturan-aturan dan formula-formulanya juga tetap harus Anda cek. Misalkan di sini kebetulan juga menggunakan yang sama ya, untuk satunya dalam metris ya, tetapi apakah nanti materialnya kayak tegangan leleh dan tegangan lilin juga dalam metris ya. Nah, contoh kayak yang American Institute of Steel Construction tadi, itu kan dalam satuan kilopound square inch. Nah, ketika kita pakai code yang SNI 179 yang notabene metrik, bukan sekedar memindahkan satuan, tetapi poin pentingnya adalah mencari jenis tipikal baja yang sesuai. Contoh misalkan A36 yang lelehnya 36 KSI itu apakah setara dengan BJ37 atau BJ41. Berikut adalah beberapa referensi yang bisa digunakan ya. Selain beberapa referensi yang telah saya sebutkan pada tampilan, ada Specification for Structural Steel Building, American Institute of Steel Construction, dan ada bukunya William T. Segue ya, Steel Design. Ini kurang lebih karena dia masih menggunakan ESC 2010 dan ada SNI 179. Boleh pakai yang 2015 atau yang terbaru 2020 yang merupakan revisi dari ESC 10 ya ke ESC 16. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah mendukung channel Anepa Project ya. Jika ini bermanfaat, jangan lupa like and share dan tekan tombol subscribe-nya. Terima kasih, tetap semangat, ya, tetap fokus, dan tetap berbakti kepada kedua orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.